Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulian. Saya akan membawa materi mengenai ekologi pangan dan gizi. Nah, submateri di sini itu mengenai hubungan antara sosial budaya dan gizi. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama hubungan antara sosial budaya dan gizi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sosial budaya. Nah, sosial budaya adalah istilah yang merujuk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang meliputi yang pertama itu ada cara hidup. Ini mencakup bagaimana orang-orang dalam masyarakat tersebut berperilaku sehari-hari seperti kebiasaan makan, pakaian yang dikenakan, dan kegiatan yang dilakukan di waktu luang. Yang kedua itu ada nilai-nilai. Ini adalah prinsip dan kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku dan keputusan orang. Yang ketiga ada norma. Ini adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat. Norma bisa berupa kebiasaan, tradisi, atau aturan agama. Yang keempat itu ada kebiasaan dan tradisi. Ini adalah praktik yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Kebiasaan dan tradisi dapat berupa upacara adat, kesenian, atau cara memperingati hari-hari besar. Yang kelima itu ada institusi sosial. Ini adalah organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti keluarga, sekolah, pemerintah, dan agama. Dan yang terakhir itu ada interaksi sosial. Ini adalah hubungan dan komunikasi yang terjadi antara individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut. Pengertian gizi pangan sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan kesehatan. Ilmu ini mempelajari bagaimana makanan dapat membantu tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta bagaimana makanan dapat mencegah penyakit. Nah, gizi pangan meliputi beberapa aspek. Di antaranya yang pertama ada zat gizi. Zat gizi yang terkandung dalam makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Zat gizi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu makronutrium dan mikronutrium. Yang kedua ada itu kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi itu adalah jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari. Kebutuhan gizi bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Yang ketiga ada diet. Ini adalah pola makan seseorang atau kelompok orang. Diet yang sehat adalah diet yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Yang keempat itu ada masalah gizi. Ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan zat gizi. Masalah gizi dapat berupa gizi kurang, gizi buruk, obesitas, dan penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Masuk ke pembahasan utama, hubungan antara gizi dan sosial budaya. Gizi dan sosial budaya memiliki hubungan yang erat. Kebiasaan makan dan pola makan seseorang atau kelompok masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya. Seperti yang pertama ada nilai-nilai dan kepercayaan. Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dapat mempengaruhi pilihan makanan mereka. Contohnya, masyarakat yang percaya bahwa makanan tersebut adalah tabu atau haram akan menghindari makanan tersebut. Yang kedua, ada tradisi dan adat istiadat. Tradisi dan adat istiadat dapat mempengaruhi cara makan dan jenis makanan yang dimakan. Contohnya, pada beberapa budaya terdapat tradisi untuk makan bersama keluarga pada waktu tertentu. Yang ketiga ada norma dan aturan sosial. Norma dan aturan sosial dapat mempengaruhi akses terhadap makanan. Contohnya, pada beberapa budaya perempuan dan anak-anak tidak diperbolehkan makan sebelum laki-laki. Yang keempat dan yang terakhir ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap makanan yang bergizi. Contohnya, masyarakat miskin mungkin tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Nah, ternyata sosial budaya dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif pada gizi. Dampak positifnya, sosial budaya dapat membantu untuk mempromosikan kebiasaan makanan yang sehat, meningkatkan rasa blooming dan identitasi, dan melestarikan makanan tradisional.
Dan dampak negatif sosial budaya pada gizi itu yang pertama menyebabkan kekurangan gizi, yang kedua meningkatkan risiko penyakit kronis, dan yang ketiga dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.